Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melakukan pemaharan. Baik, untuk terawangan laki-laki pakai baju coklat nomor 481 ya. Terawangan laki-laki pakai baju coklat nomor 481. Jadi kalau dari segi energi Pak ya, energi Anda ini masuk kategori biasa. Biasa itu ya tidak tinggi juga tidak rendah, biasa sebagaimana manusia pada umumnya, tidak istimewa juga tidak jelek, jadi biasa. Nah tentunya standar ini berbeda-beda ya, masing-masing praktisi memiliki standar yang berbeda-beda, sehingga kalau Anda nerawang di saya mungkin hasilnya biasa, tapi kalau mungkin Anda nerawang ke praktisi lain hasilnya tinggi ya silakan. Jadi mau pilih pakai standar Mbah Wira atau mau pakai standarnya praktisi lain yang bilang tinggi, monggo, itu saya kembalikan lagi ke pemahar. Cuman yang jelas kalau saya nerawang energi orang itu ya saya pakai standar ini. Jadi ini masuk kategori biasa. Mbah Wira sering menjumpai orang-orang yang level energinya lebih tinggi ya. Termasuk tadi saya kedatangan tamu pas saya di kantor. Saya menerima tamu ya, tapi tidak di rumah, melainkan di kantor. Kenapa? Karena masih musim corona ya. Jadi saya tidak menerima tamu di rumah. Beliau dulu pernah saya terawang, energinya tinggi tapi tidak ada khodam, tidak ada energi, tidak ada khodam, tidak ada keilmuan. Yang ternyata ketika tadi bertemu benar, dia memang suka tirakat, ya suka tirakat, tapi memang tidak ada khodam, tidak ada keilmuan, tidak ada guru bahkan. Ya, jadi hanya tirakat puasa dan puasa sehingga mengakibatkan energi tubuhnya itu tinggi. Kayak gitu. Nah itu tadi ya. Jadi untuk wawasan para pendengar channel Jejak Mistis sekalian, bahwa tadi Mbah Wira menerima tamu yang energinya tinggi karena dia memang rajin tirakat. Nah untuk orang ini ya masuk kategori biasa. Jadi standar yang saya gunakan sama. Saya sering menjumpai orang-orang yang level energinya lebih tinggi. Oleh karena itu untuk level energi seperti ini lantas saya sebut dengan biasa ya, biasa. Jangan tersinggung ya ketika saya sebut biasa. Mau itu biasa atau tinggi itu nggak masalah kalau buat Mbah Wira. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan energi yang ada pada diri, walaupun biasa yang penting bermanfaat. Kalau saya begitu ya. Nah ini kalau saya skalakan dari 1 sampai 10 kira-kira berada di level 8,2. Jadi biasa. Nah energi yang ada di tubuh Anda ini kemudian bervibrasi membentuk warna. Warna itulah yang kemudian disebut dengan aura. Aura diri Anda dominan ya adalah merah jernih. Merah sendiri adalah aura orang yang ini ya, beda-beda ya, beda orang beda terjemahnya. Untuk Anda ini adalah orang yang kelewat percaya diri ya. Jadi Anda adalah orang yang memiliki percaya diri yang tinggi, kemudian menjunjung kebenaran. Orang yang menjunjung tinggi kebenaran. Anda kalau udah punya prinsip nggak bisa digoyahkan. Itu dampak positifnya. Tapi dampak negatifnya yaitu apa? Anda sering terlihat aneh, nggak lazim atau nggak wajar di mata orang lain. Kalau buat Mbah Wira nggak masalah ya. Kita terlihat aneh, kita terlihat lain, nggak masalah. Kenapa kalau kita terlihat lain? Karena kita unik. Nah gitu aja kalau Mbah Wira ya, jadi nggak masalah. Anda memang tidak memiliki banyak teman, Anda tidak memiliki banyak kolega. Kenapa? Karena memang Anda memiliki pola pikir yang berbeda dibanding dengan orang lain. Karena memang Anda mempertahankan pendirian Anda yang teguh kayak gitu. Nah itu kalau menurut Mbah Wira. Nah sedangkan merah jernih itu sendiri ya, yaitu karena memang diri Anda tidak memiliki hasrat ambisi yang tinggi terhadap keduniawian ya. Anda tirakat tidak untuk kesaktian, ya semua Anda lakukan demi ibadah begitu saja, sehingga aura Anda ini masih polos, masih putih jernih, belum diwarnai dengan aneka macam keinginan duniawi, pengen sakti, pengen bisa nerawang, pengen diasi, pengen proteksinya kuat, pengen kebal, pengen apa itu nggak ada, sehingga memang putih jernih. Ya kayak gitu. Oke, itu untuk aura. Sekarang kita ke energi negatif. Saya merasakan ada energi negatif yang tinggi dari tubuh Anda. Anda boleh mendengar ya penjelasan Mbah Wira di video-video yang lain. Tidak semua orang memiliki energi negatif di tubuhnya. Anda masuk yang memiliki. Kenapa? Karena Anda pernah melakukan tirakat keilmuan tanpa dibimbing oleh seorang guru ya. Dan itu ternyata menimbulkan dampak negatif yang bersarang di diri Anda. Nah ini penyembuhannya lama Mas ya. Ini penyembuhannya lama. Ibarat ini ada sepeda motor harusnya diisi bensin, karena nggak ada guru kemudian diisi pakai solar. Apa yang terjadi? Ya nggak masalah. Tapi ini membawa dampak negatif bagi kendaraan itu, dan itu lama. Proses penyembuhannya itu lama. Ya, nggak masalah. Anda bisa melakukan recovery ya. Memang tubuh itu punya kemampuan untuk auto recovery diri sendiri ya, dengan cara apa? Dengan cara beribadah yang sesuai dengan tuntunan agama kayak gitu. Apapun agama dan kepercayaan Anda, silakan Anda melakukan ibadah ya. Nanti energi negatif yang ada di badan itu akan sirna dengan sendirinya. Itulah yang disebut dengan kemampuan auto recovery.
Untuk jin negatif tidak ada, jin liar juga tidak ada, sehingga bisa saya katakan bahwa Anda ini tidak sedang ketempelan, tidak sedang kena santet, ataupun tidak sedang kena pelet kayak gitu. Nah, untuk khodam diri, saya tidak melihat adanya khodam leluhur ya. Orang boleh mengatakan, mbah, mas, saya itu punya khodam leluhur macan loreng. Ya boleh saja, itu kan orang lain yang mengatakan. Kalau saya mengatakan ini tidak ada khodamnya ya. Jadi untuk khodam leluhur tidak ada. Kenapa? Karena dia masih akan menunggu Anda gentur tirakat lagi, baru kemudian akan ada yang mendampingi Anda. Jadi untuk khodam leluhur tidak ada. Untuk khodam hasil pengisian juga tidak ada. Mbah, saya itu pernah diisi oleh Ki Joko Pinter, khodam macan. Ya boleh-boleh aja, Anda boleh berargumen apapun, tapi yang jelas hasil pembacaan tidak akan berubah ya. Jadi untuk khodam di badan Anda tidak ada, bersih, semuanya bersih. Kenapa? Karena memang secara spiritual ya Anda tinggi, tapi secara supranatural Anda masih jauh sangat kurang. Sehingga untuk khodam-khodam itu pun tidak ada ketertarikan kepada Anda. Jadi mereka melihat Anda, oh ya sudah, gitu aja. Jadi ada manusia, ya sudah, gitu aja. Jadi tidak ada ketertarikan khusus ingin belajar, ingin mengabdi, ingin berteman, ingin dekat dan sebagainya, itu nggak ada. Sehingga memang bersih, tubuh Anda tidak ada khodamnya. Oke, sekiranya itu yang bisa saya baca dari diri Anda ya. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkhodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkhodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah. Gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000. Mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek asimat itu gratisan gitu. Mbah, ini ada khodamnya apa enggak, Mbah? Kalau ada khodamnya saya mau transfer, Mbah, untuk terawat selanjutnya. Ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkhodam, kabur, nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkhodam, oh ya udah Mbah, kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak. Sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya.